Oke, selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar Indonesia with Personal Expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi, untuk webinar pada malam hari ini, kita mengangkat topik digital marketing dengan judul How Seller Can Use Creator Marketing in Social Commerce Era. Nah, materi webinar pada malam hari ini akan disampaikan oleh expert kita, pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Mas Yosef Abbas, founder Sekolah Pebisnis, Shopee Seller Mentor, dan co-founder dari MCN Official Shopee Agency. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Mas Yosef untuk bisa on cam dan sapa sahabat Dewa Talks. Selamat malam, Mas Yosef. Oke teman-teman, selamat malam dan sampai ketemu. Mungkin yang teman-teman udah ketemu di sosial media, sekarang ada yang ketemu di sini lagi. Malam ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin sebelumnya kita cuma taunya sosial itu dipisah sama e-commerce. Ada toko online terpisah, ada marketplace terpisah, ada sosial medianya. Nah sekarang yang lagi baru-baru ini kan sosialnya sama e-commerce-nya digabung ya. Dan mungkin kalau kemarin teman-teman yang udah ngeliat sekarang yang lagi nunggu ya, TikTok tutup terus mau dibukanya 10-10 masih belum buka, 11-11 belum buka, 12-12 kita nggak tahu ya, mudah-mudahan udah buka, tapi kalau belum berarti tahun depan mungkin akan buka. Tapi yang pasti satu hal ya teman-teman ya, semuanya menuju ke yang namanya social commerce. Jadi menggabungkan antara sosial media dan juga e-commerce. Bahkan kalau nggak salah tadi baru aja saya lihat di hari ini tuh ada kabar-kabar juga antara Meta atau Instagram juga berkolaborasi sama Tokped juga ya, mau connectin live streamnya mereka jadi satu, jadi nyambung kalau kita nge-live-nya di Instagram nyambung sama nge-live-nya di Tokopedia gitu ya. Nah artinya kan ini antara sosial media sama e-commerce atau toko online-nya atau marketplace ini makin lama makin dekat. Nah jadi sebagai kita yang satu sisi kita punya toko, punya bisnis, udah mulai harus memanfaatkan sosial. Kalau tadinya cuma di toko online aja, optimasi kata kunci di marketplace, optimasi menggunakan kata kunci diiklankan juga, sekarang dimasukin sisi sosialnya. Nah, kebalikannya juga sama. Teman-teman mungkin yang sekarang mulainya dari influencers, dari KOL, dulu kan kita posting-posting di sosial media di Instagram ya. Yang sukses tuh kalau di KOL Instagram harus cakep-cakep, cantik-cantik. Itu sukses di Instagram. Kalau sekarang ternyata enggak ya. Di TikTok itu banyak banget yang ternyata nggak cantik, nggak terlalu estetik seperti di Instagram, tapi sukses banget jadi kreator TikTok ya. Gitu. Jadi banyak banget sekarang perubahan di social commerce. Nah, kita akan lihat sekarang untuk seller itu gimana caranya supaya kita bisa kolaborasi sama kreator. Nah, tadi kayaknya banyak juga di sini teman-teman yang ternyata asalnya atau kesibukannya sehari-hari itu kan ada yang mahasiswa, ada yang mungkin tadi bekerja ya. Ini juga bisa memahami dari sisi sebaliknya. Kalau aku jadi kreatornya, seller tuh memandang kita kayak gimana sih? Jadi kita nantinya bisa tahu kebutuhannya seller seperti apa dan mungkin bisa ikut campaign-campaignnya mereka atau penawaran-penawaran mereka lagi mau promo apa kita bisa joinan ngikutan campaignnya mereka. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bertemu dengan saya di luar dari sekolah pebisnis dan di luar dari Instagram dan TikTok, biasanya kesibukan saya itu adalah membantu seller untuk satu live stream. Jadi kita punya kantor di Gading Serpong. Lalu kedua adalah biasanya yang kita sering bantu juga adalah campaign. Jadi campaign influencers. Tapi biasanya kita juga mengajarkan juga ya di sekolah bisnis ya, gimana caranya teman-teman sebagai UMKM, sebagai yang pemula bisa juga untuk kerjasama sama KOL atau kerjasama sama afiliator-afiliator. Karena kan social commerce itu intinya adalah si kreatornya ya. Jadi kalau kita mau bagus untuk membangun toko di era social commerce, maka harus dekat sama kreatornya. Nah itu kuncinya di era social commerce. Nah saya juga adalah seorang founder dari beauty brand, trainer digital marketing, dan biasanya yang saya sharingkan seputar KOL, afiliator, dan juga advertising. Buat teman-teman yang mungkin baru bertemu dengan saya, bisa kita lanjut lagi ya habis webinar ini ngobrol-ngobrol lagi melalui Sekolah Pebisnis atau di TikTok juga ada akun @yosefabas_ di LinkedIn ataupun di Instagram saya juga sama @yosefabas_. Nah, jadi saya sebetulnya juga adalah seorang pebisnis juga ya UMKM, dan di awal-awal memang saya masuknya ke Shopee atau ke marketplace digabungkan dengan Instagram. Jadi sekarang pun saya sebagai seorang seller mentor di Instagram. Jadi seller mentor ini biasanya kita terlibat juga untuk mengajarkan gimana cara optimalisasi penggunaan terutama di Shopee ya, Shopee Marketplace untuk para seller-seller di Shopee. Nah, kebetulan masuk ke era social commerce nih di Shopee nih. Nanti saya akan masuk juga perbedaan Shopee di dulu-dulu ya, zaman sebelum-sebelum social commerce sama era-era tahun setelah TikTok ada dan ternyata Shopee ini merombak sangat drastis algoritmanya
mengakomodasi kreator dan exposure yang diberikan ke kreator sekarang di Shopee itu juga luar biasa besar. Bahkan nanti saya akan sharing juga di belakang bahwa bukan cuma dikasih exposure kreator-kreator baru atau afiliator-afiliator baru di Shopee juga, terutama yang live, tapi dikasih insentif tambahan juga. Ini akun saya yang di TikTok sebagai kreator atau edukator kreator resmi di TikTok. Nah, ini kegiatan saya yang biasanya jarang dilihat adalah kita mengelola tempat live stream. Jadi tempat live stream ini biasanya yang masuk adalah brand-brand. Nah, brand itu membutuhkan host biasanya ya. Kalau kemarin di TikTok sekarang pindah ke Shopee. Jadi kita menangani brand-brand yang ingin live streaming juga. Dan di MCN kita mengembangkan juga kreator-kreator karena sekarang banyak brand yang sebetulnya lebih ingin untuk produknya itu masuknya itu ke live stream ketimbang ke video ya, karena masih banyak brand yang penasaran atau ingin mencoba gimana sih kalau produk saya ini di live kan sama afiliator tanpa mereka harus investasi besar dulu ya. Kalau live stream itu kan lumayan overhead atau pengeluarannya kan, harus ada studionya, harus ada lightingnya, belum lagi ada hostnya, gaji hostnya gitu ya. Jadi biasanya seller akan coba dulu untuk afiliator atau masuk ke afiliator-afiliator yang live supaya nyoba kira-kira di live streamingin sama afiliator tuh bagus apa enggak gitu. Nah, uniknya teman-teman, ini kita tahunya kan Mami Louis ya, ibu rumah tangga yang mungkin kalau kita sebagai teman-teman tadi ada beberapa ya, kalau nggak salah 20% yang udah wirausaha. Saya juga kan awalnya wirausaha. Kita kalau mau wirausaha itu yang kita pikirin banyak ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Kita mikirin stok barang, mikirin ongkir ya. Sekarang juga naik kan potongan dari Shopee ya untuk ke sellernya. Nah itu semua kita pikirin. Tapi enak banget kalau afiliator seperti dia nih udah nggak mikirin stok, nggak mikirin macam-macam, cuma jualan cuma konten aja ya. Tapi bisa dapat miliaran. Jadi ini udah terbukti di TikTok. Terus TikToknya tutup ya. Tapi ternyata yang kita nggak tahu, sekarang kreator-kreator yang ada di TikTok itu jadi top kreator yang ada di Shopee juga. Ini di November 2023. Dan orangnya sama semua ya. Dari nomor satu, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 10 ini semua kreator-kreator yang tadinya dari TikTok. Jadi ternyata begitu Shopee mengubah format algoritmanya dari tadinya non social commerce sekarang jadi ada social commerce-nya, ada fitur live-nya di boost dengan begitu kencangnya sama seperti yang modelnya di TikTok juga. Itu ternyata kreator-kreator yang naik itu juga dari live kebanyakan. Nah, di sini membuktikan juga bahwa kita sebagai seller bahkan di Shopee udah nggak bisa lagi masuk ke Shopee foto produk yang bagus kita masukin fotonya di Shopee lalu kita optimasi kata kunci. Ternyata kita dibagi exposure-nya di halaman utamanya Shopee aja itu udah dibagi dua. Jadi setengah dari traffic dialirkan ke seller, setengah dari traffic dialirkan ke afiliator. Bahkan beberapa produk pun kalau masuk langsung masuk ke live-nya afiliator. Jadi itulah perubahan besar melalui social commerce. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu tadi ya, hasilnya miliaran. Pertanyaannya, kalau komisinya afiliator kayak Mami Louis ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Komisinya Mami Louis berapa? Kalau di TikTok deh, mungkin kalau di Shopee masih banyak yang belum tahu ya. Kalau di TikTok ada yang tahu nggak komisinya Mami Louis berapa? Coba saya sambil buka komennya deh. Komisinya Mami Louis atau komisinya kalau di TikTok tuh kemarin adalah komisinya Kocun ya, pasti tahu Kocun ya. Kalau di sini banyak Bapak Ibu yang beli HP kan Kocun biasanya. Ada yang tahu nggak berapa komisinya? Saya spill. Jadi kalau misalnya Mami Louis di TikTok itu kan kalau skincare rata-rata kalau kayak misalnya brand skincare yang udah cukup besar, dia ngasih kreator yang cukup kecil itu sekitar 9%. Mami Louis dia bisa nawar sampai 30%. Ya. Tapi pertanyaannya, kalau 30%-nya ke Mami Louis, sisanya 70%-nya kemana? Ke seller ya. Jadi sebenarnya dari format afiliator ini kalau kita lihat Mami Louis bisa dapat miliaran, yang lebih besar dapat persentasenya adalah seller. Cuma pertanyaannya kadang-kadang yang kelihatan kan afiliator ya, karena yang lebih suka untuk menunjukkan pencapaiannya afiliator. Padahal sebenarnya seller itu ya banyak juga, cuma kadang-kadang seller itu lebih tendensinya itu diem-diem aja ya. Jadi kalau seller lagi profit, lagi untung, dia malah nggak sharing ke teman-temannya. Tiba-tiba jalan liburan gitu akhir tahunnya. Tapi kalau misalnya seller lagi kesulitan jualan, lagi rugi, nah baru ikutan workshop biasanya gitu ya. Nah jadi itulah karakternya seller, perbedaannya dengan karakternya afiliator. Artinya teman-teman di sini kita bisa lihat bahwa afiliator juga penting buat seller dan kalau seller bisa menggunakan afiliator dengan baik, justru omsetnya akan lebih maksimal karena nantinya afiliator bisa ngebus omsetnya dari seller. Jadi alasan banyak seller gagal, terutama di era social commerce, di eranya TikTok kemarin, di eranya
sekarang nih Shopee masuk social commerce, nanti Instagram akan merging sama Tokopedia nih live-nya. Itu berarti dia akan masuk social commerce ke situ. Nah, yang membedakan adalah mereka berusaha untuk live sendiri, berusaha optimasi toko sendiri, dan berusaha viral sendiri ya. Kita kalau jadi seller kan gitu ya, kita buka toko terus kita optimasi. Lalu habis itu, aku mau nge-live sendiri deh, aku live sendiri. Lalu aku berusaha belajar buat konten supaya konten kita bisa FYP, supaya kita dapat orderan. Tapi ternyata kalau kita konten sendiri lebih nggak powerful, lebih nggak kencang orderannya dibandingin kalau kita bareng-bareng dengan afiliator lain. Karena akhirnya kalau kita mau FYP itu kita bisa FYP dari sendiri atau dari afiliator ya. Jadi itu di sesi ini saya ingin sharingkan sebenarnya bukan gimana caranya, mungkin teman-teman udah banyak kalau konten-konten di luar sana itu gimana caranya buat konten, gimana caranya jadi kreator ya, membuat konten jadi kreator supaya nanti kontennya bisa bagus, bisa FYP. Kalau di sesi saya ini kita ingin membahas gimana caranya menggunakan kreator supaya teman-teman bisnisnya nggak hanya FYP sendiri, nggak nge-live sendiri, nggak optimasi sendiri, tapi kita bisa menggunakan kreator-kreator ini. Jadi seller bisa FYP, satu kan tadi dari kontennya sendiri ya, tapi kita bisa FYP juga dari kontennya afiliator. Nah ini yang kadang-kadang di era social commerce ini masih belum kita sadari juga nih. Kadang-kadang kita ada loh teman-teman yang udah seller, dia nyoba konten tapi nggak bisa-bisa. Ternyata begitu dia shifting ke afiliator, dia bagus untuk kontennya itu di FYP-in dari afiliator, sehingga orderannya masuknya justru dari afiliator. Itu kemarin di era-eranya TikTok itu banyak seller yang dia nggak ada kontennya banyak di akunnya dia, tapi afiliatornya banyak banget. Dan akhirnya dia bisa naik jadi kalau di Shopee berarti dari nol jadi star seller tapi lewat afiliator gitu. Nah itu pola-pola baru di era social commerce karena kedekatan dengan bekerja sama dengan afiliator. Faktanya teman-teman 90 seller sukses di TikTok itu memiliki pasukan afiliator. Nah ini salah satu cerita yang kemarin setelah kita ada pandemi ya teman-teman ya. Ada berita muncul seperti ini. Jadi the pandemic created a boom in online influencers. Ada tuh ya di era-era pandemi pada konten kreator itu buat formatnya carousel-carousel di Instagram. Ingat ya, formatnya semua Instagram isinya carousel. Terus begitu TikTok pindah lagi ke formatnya Reels semuanya sampai Instagram ikutin Reels. Di zaman-zaman itu semua orang mau jadi konten kreator karena kan di rumah WFH ya. Ternyata Bapak Ibu, sekarang ini kita bilangnya adalah oversupply konten kreator. Kebanyakan konten kreator, semua orang mau jadi kreator, istilahnya kan gitu ya. Nah, kita seller, apakah kita harus jadi konten kreator juga gitu ibaratnya ya? Harus konten iya, tapi kita bisa juga menggunakan mereka atau menggunakan kreator tersebut. Terutama karena fakta yang satu ini juga. Jadi tadi satu adalah di pandemi itu konten kreator itu booming makin banyak. Yang kedua, ini adalah Gen Z dan Gen Alpha. Nah, buat Bapak Ibu yang tahu Gen Z dan Gen Alpha, kalau gen millennials ya kayak saya ini masih masuk millennials muda nih, atau di atas saya berarti kan baby boomers ya, atau generasi kolonials. Itu kalau generasi millennials itu kita masih pengen kayak, oh aku pengen jadi entrepreneurs nih, karena entrepreneurs itu kayaknya oke, keren gitu, kelihatan di sosial media dikasih title-nya CEO, dikasih title-nya entrepreneurs gitu ya. Tapi Gen Z ini udah beda. Gen Z ini sadar bahwa jadi entrepreneurs itu nggak mudah ya, nggak mudah. Dan karena itu Gen Z dan Gen Alpha dia memilih jalan yang berbeda. Nah mereka ini disebut dengan generasi part-time affiliator. Apa itu? Jadi Gen Z itu kan kalau kita sekarang nih akhir-akhir tahun ya, mungkin teman-teman Bapak Ibu udah ngeliat udah orang mulai mau healing kemana akhir tahun. Nah kata-kata healing itu kan dari Gen Z ya, dari Gen Alpha ya. Lalu kita mau staycation di mana ya? Kalau nggak healing jauh pasti staycation nih jatuhnya ya. Nah itu berarti kata-kata tersebut itu menandakan bahwa Gen Z sama Gen Alpha ini dia lebih baik untuk memilih yang lebih work-life balance. Kalau entrepreneur kan nggak ada work-life balance ya, ya mikirin 24 jam. Nah Gen Z ini dia pengennya adalah secure job, work-life balance-nya dapat, resikonya lebih kecil, tapi tetap dapat uang buat jajan, dapat uang buat healing sama staycation. Nah biasanya caranya adalah dengan jadi afiliator dan content creator. Jadi kedepannya memang part-time afiliator ini akan trennya akan sangat naik. Nah, sebagai seller, saran saya untuk mungkin Bapak Ibu yang udah mengetahui atau teman-teman di sini yang sebagai pemilik brand sudah mengetahui tren ini, maka kalau banyak yang jadi kreator, maka role-nya brand adalah membuat kita ini bisa bekerja sama dengan sebanyak mungkin generasi Gen Z sama Gen Alpha yang pengennya jadi part-time affiliator tadi.
ya. Jadi kita nggak hanya dengan sendiri aja membangun bisnis kita, menjadi seorang seller, kita optimasi marketplace kita, lalu kita berusaha buat konten hal viral, tapi gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan part-time afiliator Gen Z dan Gen Alpha ini. Nah, apalagi ya, kalau setelah pandemi itu yang terjadi, terutama di klien-kliennya kita yang dari agency, yang tadinya bisnis modelnya itu adalah membangun reseller, membangun dropshipper. Setelah pasca pandemi, itu orang-orang tadinya kalau dia WFH selesai kerja di rumah, tutup laptop gitu ya, terus dia bisa jualan online jadi reseller, jadi dropshipper. Begitu sekarang ya, mungkin di sini teman-teman ada juga yang sama, tadi ada banyak yang juga di perusahaan juga ada yang bekerja juga sebagai karyawan. Selesai dari kantor, udah nggak ada waktu lagi buat jadi reseller untuk ngurusin stok lagi, untuk ngirimin barang lagi ke pengiriman gitu ya. Akhirnya yang terjadi apa? Sekarang itu tren untuk orang menjadi reseller itu drop. Distributor-distributor banyak yang kehilangan juga nih reseller-reseller yang tadinya bekerja WFH di saat pandemi. Nah, mereka itu berpindah jadi part-time affiliator. Jadi itulah kenapa momennya pas banget, bukan hanya platform-platformnya semua bergeser jadi social commerce, tapi juga kita generasi Gen Z itu juga pengen jadi part-time affiliator. Cuma masalahnya satu, teman-teman, sebagai brand. Ini yang kemarin jadi viral ya setelah TikTok Shop tutup ya. Mungkin yang tadinya belum terlalu aware nih siapa sih Pak ini ya, Bapak ini siapa ya. Ini ternyata kan Menteri UMKM ya, Kemenkop dan UMKM. Nah, Menteri Koperasi dan UMKM ini Pak Teten ini kemarin sempat viral ya. Tapi sebenarnya dari 2022 dia udah 2021 bahkan udah ada berita ini. Jadi pemerintah memang akan berbondong-bondong memasukkan semua orang masuk ke online gitu ya dari 2021. Nah, ternyata baru kejadian itu kan kemarin, kelihatan nih efeknya nih. 30 juta semua orang masuk go digital. Efeknya adalah dia terlalu banyak orang di dunia digital. Persaingannya jadi banyak banget ya. Dan mungkin teman-teman sekarang yang masuk dunia digital juga merasakannya ya. Aku mau buat toko kok saingannya banyak. Mau jadi kreator, semua orang udah mulai jadi kreator. Nah, kenapa? Karena memang ada program yang memasukkan semua orang masuk ke dunia digital. Jadi artinya buat kita yang sekarang jadi seller, yang buat kita sekarang jadi afiliator juga, jadi seller masuk ke online itu gampang karena bahkan didukung oleh pemerintah ya, onboarding UMKM. Tapi masalahnya berhasilnya yang susah ya teman-teman ya. Dan itulah kenapa kita berkumpul di kelas-kelas seperti ini supaya kita nggak hanya masuk ke online aja seperti 30 juta UMKM ini, tapi kita juga bisa berhasil di online. Nah, yang berbeda di era social commerce itu adalah ini. Waktu dulu faktor ini tuh nggak terlalu besar sebenarnya. Tapi mulai ke sini, tadi ya 30 juta UMKM semua masuk online, lalu banyak orang jadi social commerce part-time affiliator. Yang berubah adalah saat orang membeli, yang dilihat itu ada saya bilangnya triple yes. Nah, apa itu? Pertama adalah saya belinya dari perusahaan apa ya? Misalnya kayak aku pasang pasang hosting itu pasti di Dewa Web karena udah brandnya udah bagus nih, udah lama di dunia hosting juga udah terkenal, edukasinya juga rajin. Itu namanya brand perusahaan. Sama kayak kita jualan asuransi ya gitu ya. Teman-teman di asuransi pasti yang dijual adalah perusahaannya. Saya dari perusahaan ini. Yang kedua adalah produknya. Oh, ini produknya bagus. Bukan hanya perusahaannya, tapi produk saya juga bagus loh, berkualitas. Produknya terbukti bagus, ada efeknya dirasakan oleh customernya. Itu namanya dari produknya. Nah, di era social commerce ini ada yes yang ketiga. Bukan hanya brand, bukan hanya produk, tapi siapa kreator yang jual. Nah, kadang-kadang ini seller banyak yang merasakan aku kok punya produknya kayaknya bagus deh, makanannya enak banget, produkku tuh udah bagus. Bahkan kadang-kadang kita ngiri ya kalau kita ngeliat orang di luar sana tuh seller, kok bisa sih dia produknya kayak gitu doang tapi kok bisa laris. Nah, siapa tuh yang pernah kayak gitu ya? Pasti pernah ya. Ini kok produknya kayaknya gitu-gitu aja, jahitannya kayaknya nggak sedetil aku nih jahitannya, tapi kok dia bisa laris ya gitu ya. Nah, itu di era social commerce itu ada 3 yes ini. Yes, yang pertama brand kita bagus, kita brandingnya udah bagus, desain kita udah oke, toko kita udah bagus, fit kita udah oke, itu brandnya. Produknya berarti kualitas produk kita bagus, kita produknya sudah pasti diterima dengan customer saat pengiriman diterimanya dengan baik, itu produk. Nah, yang ketiga ini kreator yang jual siapa, kita menggunakan siapa untuk menjual produk kita. Nah, ini penting di era social commerce. Ini saya akan memperlihatkan perbedaan flow dari customer ya. Jadi buat teman-teman karena sini kayaknya audiensnya juga teman-teman ada yang sebagai kreator ya, part-time tadi part-time affiliator atau part-time creator, tapi ada juga yang seller. Nah, di sini kita akan melihat dari dua sisi. Kalau Instagram mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwa di Instagram ini pasti kita masuknya ke homepage.
Kalau homepage itu berarti kebanyakan kita lihat di home kan adalah orang-orang yang kita sudah follow. Jadi followers itu penting kalau di Instagram. Masuknya dari hiburan lalu akhirnya cari produk. Itu kalau Instagram. Nah, kita masuk move on karena Instagram ini kan belum terlihat ya. Social commerce-nya nanti baru terlihat di tahun 2024 merging-nya dia live stream-nya itu dengan platform marketplace. Tapi yang sudah terlihat adalah di platform yang TikTok sama platform yang uh, Shopee. Nah, di TikTok ini perbedaannya adalah hiburan dulu baru cari produk. Jadi orang masuk ke TikTok, hiburan dulu baru masuk ke keranjang kuning ya. Makanya AI-nya adiktif banget ya. Nah, saya nggak ingin ngobrolin mengenai TikTok juga karena pasti teman-teman kalau udah jalan dan mengikuti perkembangan dari kemarin-kemarin pasti udah tahu ya seberapa adiktifnya TikTok ya sampai afiliator tuh bisa menghasilkannya besar ya. Tapi yang unik adalah perubahan di Shopee. Nah, ini yang baru juga sekarang. Jadi yang kalau kita lihat dari home-nya Shopee saja, dulu itu di tahun-tahun sebelumnya, home-nya itu terbagi full itu kata kunci. Jadi kalau kita seller menghasilkannya dengan upload produk, upload foto, lalu upload optimasi kata kunci, lalu kalau ngiklan pun kita ngiklannya kata kunci. Tapi di sini kita bisa lihat secara visual, bagian atas ini adalah kata kunci ya, kata kunci. Tapi kan seller ini nggak bisa afiliator seperti seller. Jadi kita kan afiliator ini nggak bisa upload produk lalu kita masukin kata kunci kan. Jadi area atas ini adalah area bermainnya seller. Nah, area bawah ini area bermainnya afiliator. Jadi teman-teman yang sebagai afiliator, sebagai kreator itu nggak hanya sekarang bermain di TikTok saja dan Instagram saja, peluang barunya justru ada di sini. Jadi di sini di bagian bawah ini dia kasih exposure buat para kreator dan para afiliator-afiliator yang baru mau masuk mengaktifkan Shopee Live dan Shopee videonya. Kalau teman-teman sekarang buka di Shopee sekarang ini malam ini kan soalnya kan mendekati jam 8 ya. Ini teman-teman yang biasanya check out jam 8 malam pakai voucher live. Nah, ini udah mulai sambil kanannya webinar, kirinya sambil check out nih kayaknya ya. Nah, itu di jam 8 malam ini. Nah, di jam 8 malam ini teman-teman kalau kita mulai membandingkan antara Shopee Live sekarang sama yang tahun lalu aja. Dulu itu kayaknya maksimal view itu 50 itu udah bagus di Shopee Live. Sekarang kalau kita lihat live di Shopee itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan ya. Kenapa? Karena di home-nya Shopee itu langsung dia di traffic-nya dikasih masuk semua ke Shopee Live. Dulu format home-nya nggak kayak gini. Nah, itu adalah yang paling membedakan buat kita. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin tadi ada yang karyawan, aku sebagai orang yang bekerja juga sebagai mahasiswa, aku mau penghasilan tambahan apalagi ya selain konten karena di sosial media udah padat. Masuk ke Shopee Live dan jadi kreator di Shopee Video gitu. Karena sekarang nih tahapannya mereka lagi bersih-bersih kreator juga di Shopee ini. Oke, jadi sekarang ada dua marketplace yang lagi aktif yaitu TikTok dan juga Shopee sebelum menunggu tahun depan ini Instagram dan Tokopedia ya. Tokopedia kan katanya mau ini juga ya gabung sama TikTok, tapi yang udah pasti jalan itu beritanya adalah pilot projectnya live stream antara Instagram dan Tokopedia. Jadi kita bisa lihat bahwa semua platform ini semuanya menuju ke arah yang sama ya teman-teman ya, social commerce. Jadi kita sebagai kreator kita harus aware, sebagai seller pun kita harus aware. Nah, di era social commerce itu ada 4 kunci utama. Nah, ini nanti teman-teman yang seller bisa mengaktifkan keempat-empatnya, tapi teman-teman yang sebagai kreator itu bisa tahu juga, oh aku bisa masuk di bagian ininya nih. Jadi brand bisa kolaborasi sama aku itu di bagian ini. Yang pertama adalah konten, kedua live shopping, ketiga affiliates, keempat adalah ads. Jadi kita akan masuk satu persatu. Nah, ini skemanya social commerce domination itu adalah ini. Ini di TikTok kemarin itu juga seperti ini formatnya. Sekarang Shopee itu yang dilakukan sama Shopee sedang masuk ke format yang sama seperti ini. Jadi kalau di TikTok, VT dan live itu dua-duanya harus aktif karena VT itu mendukung live, live mendukung VT. Sekarang sama, Shopee Video mendukung Shopee Live mendukung Shopee Video. Karena kalau toko baru mulai di Shopee langsung live biasanya sepi. Diaktifkan dulu Shopee videonya, datanya jadi ada, toko kita jadi menangkap audiens kita tuh siapa sebenarnya, algoritmanya Shopee bisa ngarahin ke live-nya ke orang yang tertarget. Nah, jadi live dan video ini dia kayak couple dia, sinerginya. Lalu yang sebelah kanan, ini afiliator sama ads. Nah, afiliator sama ads ini teman-teman, itu juga sinergi. Jadi kalau kita hanya pakai afiliator aja, nggak pakai ads, kita akan berpikir, percuma kolaborasi sama afiliator. Nggak bagus ROI-nya, nggak bagus nih profitnya. Biasanya gitu. Kenapa? Karena afiliator setelah udah kerja sama afiliator, di TikTok tuh bisa diiklankan oleh brandnya dengan Spark Code Ads.
Nah, di Instagram sekarang ditiru juga, ada juga sama ya di Meta. Namanya adalah Meta Cloud. Nah, jadi polanya nanti akan sama ya. Social commerce itu pasti pakai afiliator kombinasi sama ads. Kalau ke Shopee, maka afiliator dikombinasi sama Cepas Ads namanya. Nah, ini adalah fondasi utama social commerce domination di beberapa platform tersebut. Jadi itulah kenapa penting untuk menguasai empat-empatnya fondasi ini. Oke, karena malam ini kita ngomonginnya mengenai kreator marketing. Jadi untuk kreator marketing di era social commerce itu nggak cuma ada KOL atau influencers, tapi ada 4 jenis afiliator atau kreator atau jenis influencers yang bisa digunakan oleh brand. Karena nanti brand akan melihatnya itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalau dulu di eranya Instagram itu kan yang sukses itu adalah kreator yang tadi ya, cakep, cantik gitu, yang feeds-nya itu Instagramnya itu sesuai sama personality brandnya yang biasanya cocok jadi brand ambasadornya gitu ya. Itu era-era KOL influencers. Nah, itu yang pertama yang paling atas, KOL influencers. Yang biasanya dilihat adalah awareness, reach-nya, berapa orang jangkauannya, lalu kekuatan brandnya dari personal brandnya seperti apa, sama fit nggak sama brandnya. Itu zaman dulu tuh, kreator-kreator di zaman Instagram. Sekarang ada yang selanjutnya, namanya content creator ya. Seperti istilahnya, content creator. Content creator artinya konten itu kan konten, creator itu pembuat konten ya. Berarti pembuat konten. Artinya kadang-kadang ada content creator yang followersnya nggak gede, followersnya kecil, tapi ternyata kontennya bagus. Nah, ini di sesi workshop saya juga mengajarkan gimana caranya brand bisa nyari kreator yang ekonomis, harganya murah. Kenapa? Karena kita nyari bukan yang followersnya gede dan rate card udah mahal, tapi nyari yang konten kreator. Kontennya bagus, tapi dia belum tinggi followersnya, belum terlalu bagus juga untuk jadi brand ambassador dan lain-lain untuk KOL, tapi kontennya bisa kita pakai di beberapa tempat dan bisa kita iklankan. Ya, jadi ada KOL, ada konten kreator. Jadi buat teman-teman sekarang yang mungkin baru mulai jadi afiliator, baru mulai jadi kreator, itu nggak usah khawatir takut kalah dengan yang KOL yang udah banyak yang besar-besar. Karena sebetulnya brand akan nyari juga kreator-kreator yang masih kecil, asal kontennya bagus. Nah, itu jadi klasifikasi pertama KOL, kedua konten kreator. Ketiga adalah affiliates. Nah, affiliates ini juga menarik karena kalau di Shopee itu sekarang kan ada, kita bisa ngelihat keranjang oranye ya. Kalau di TikTok itu kan namanya keranjang kuning ya. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang belum aktif atau baru memulai aktif di TikTok, belum mulai aktif di Shopee. Nah, sekarang juga ada namanya keranjang oranye ya. Jadi kita bisa lihat bahwa trennya semua bergerak ke arah part-time affiliator. Di Shopee ini part-time affiliator atau atau keranjang oranye ini, kita bisa lihat bukan hanya berapa orang yang lihat postingan kita, awareness-nya, kontennya bagus apa enggak, tapi di affiliate sini kita bisa lihat sebetulnya penjualan dari dia ini berapa. Nah, ini bisa dilihat seperti layaknya di TikTok ada keranjang kuning, di Shopee ada namanya keranjang oranye atau keren. Nah, lalu di paling bawah lagi ada namanya buzzer ya, teman-teman ya. Waktu itu sempat ramai FYP ya. Ramai FYP, oh wah buzzer diundang ke restoran, disuruh makan, nggak apa-ngapain tapi dibayar gitu ya. Tapi buzzer itu emang berguna banget teman-teman ya. Jadi bahkan ada grup-grup ya, mungkin teman-teman yang udah jadi afiliator, udah pernah nyoba jadi buzzer juga, di Telegram itu kan banyak banget grup buzzer ya. Nah, teman-teman bisa join nge-review Google gitu, dan itu memang dicari. Nah, jadi artinya kita yang mungkin lagi kuliah, lagi tadi mau jadi part-time afiliator, itu ada 4 cara kita menghasilkan income. Begitu juga sebagai seller. Jangan berpikir bahwa kreator marketing itu hanya dengan influencer yang gede aja. Tapi ada 4 tipe kreatornya, yaitu KOL, content creator, affiliate, dan juga buzzer. Nah, ini harus dikombin semuanya. Nah, ini contohnya dari satu case study brand yang waktu sebelum TikTok tutup, ini kita tangani dari 0, followernya masih 2.400. Ini dia FYP-nya susah banget dari akunnya dia sendiri, tapi ternyata begitu kita masuk ke afiliatornya, kontennya itu FYP-nya jadi besar. Jadi 20K, ada yang sampai 2 juta FYP-nya, ada yang 193, ada yang jadi brand ini ternyata lebih bagus kalau dikontenin sama kreator gitu. Jadi FYP-nya dari kreator. Nah, memang ini ibaratnya kita harus melihat karakter dari masing-masing brand, teman-teman. Mau awet ambil harga. Karena tadi kan kita sempat lihat ya, ada live shopping, ada konten, ada kreator, ada ads. Kadang-kadang di era social commerce ada yang naiknya itu karena dia jago konten FYP. Ternyata live shoppingnya nggak jalan. Makanya ada akun-akun di TikTok itu yang ternyata akunnya itu feed-nya kosong ya, nggak ada VT-nya. Tapi kok setiap live shopping itu ramainya setengah mati ya. Nah, jadi di era social commerce itu ada keunikan ini.
Nah, teman-teman lihat yang sebagai seorang seller, saya konten bagus nggak? Oh, jangan-jangan kalau kontennya ini udah saya coba di push kurang, nggak ngangkat-ngangkat ibaratnya ya, nggak masuk ekspor-ekspor, nggak ngangkat-ngangkat di FYP, coba lewat afiliator. Bisa jadi justru ngangkat dari afiliator. Ini contohnya brand ini itu dia jualan dompet dari afiliator, justru dia ngangkat jadi FYP dan masuk ekspor. Nah, seperti ini. Ini tadinya dia nggak ngangkat, lalu dia masukkan ke afiliator. Nah, jadi sebagai brand, sebagai seller tadi, di era social commerce ada namanya content creator. Kita sebagai brand itu kita sebutnya content distributor, content amplifier. Ya, jadi kita bukan si content creatornya, kita mungkin nggak creating content. Karena paling jago ya pasti kalau creating content adalah si content creator, ya nggak sih? Karena content creator kan pagi ya, pagi buat konten. Nanti siang dia buat konten lagi. Sore buat konten lagi, sebelum tidur buat konten lagi. Jalan-jalan ke mall dia juga buat konten. Dibandingin sama kita seorang seller. Mungkin kita sebagian besar ngurusin toko, ngurusin brand kita. Ya otomatis lah, karena jam terbangnya aja sudah sangat berbeda. Maka kalau bagus-bagusan buat konten, ya pasti content creator. Maka kita memang harus sebagai seller bisa buat konten, tapi role kita sebagai seller atau sebagai brand itu konten distributor dan amplifier. Jadi kita masuk ke afiliator, konten yang bagus kita distribusikan lebih luas lagi. Kebayang ya teman-teman ya? Nah, ini ada satu fakta juga, kita ngintip dari brand yang ada di luar sana. Kebetulan di workshopnya Sekolah Pebisnis, waktu itu ada TikTok Business Dynamite, kita mengundang salah satu top sellernya TikTok, namanya Brand Animate, foundernya adalah Yuna Mercier, dan di sini dia spill pola advertisingnya dia di TikTok. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini iklan-iklannya dia yang sedang berjalan. Dan di sini, kalau kita perhatikan, kalau kita ngiklan ada sponsor post di Instagram atau di TikTok itu kan biasanya atasnya nama brand. Nah, di sini kita bisa lihat yang di lingkar-lingkari ini itu justru bukan nama brand, tapi nama afiliator, nama influencer. Jadi teman-teman tadi yang lagi mau coba jadi part-time afiliator, nanti brand akan masuk ke kita itu untuk minta dibuatin kontennya. Tapi di era social commerce, nanti teman-teman akan diajak partneran juga nih untuk nantinya di boosting kontennya supaya nanti customer akan melihatnya seperti ini. Jadi ada logonya itu logo kita sebagai kreator. Lalu nanti postingan kita. Nah, biasanya ini kita jadinya bagi hasil. Misalnya 10% afiliasinya waktu tanpa diiklankan. Nanti mungkin akan menurun. Jadi 5% ya kalau di boosting. Tapi kan nanti kita dapat exposure tambahan, follower kita itu diperlihatkan ke orang-orang yang belum jadi follower kita. Plus kalau ada penjualan, itu nanti kita akan bagi hasil sama brandnya. Nah, ini ada suatu skema yang baru di era social commerce ya teman-teman. Ini juga baru ditiru juga ya, baru di copy juga sama Instagram. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bukan cuma live shopping aja yang semuanya bergeser ke era social commerce, bahkan ads-nya pun juga mengkombinasikan antara si kreator dengan si ads-nya. Jadi itulah era social commerce. Di sini bisa kelihatan ini salah satu workshop sekolah bisnis yang sedang berjalan. Kurang lebih kalau brand juga sama seperti ini. Jadi beriklannya itu bukan pakai nama brandnya, tapi nama kreatornya. Nah, misalnya nama kreatornya ada sponsor post seperti ini, nanti di ads-nya itu kita bisa dipartnershipkan dengan si kreatornya. Nah, itulah namanya era social commerce, menggabungkan si sosialnya, si kreatornya atau si afiliatornya dimasukkan ke commerce-nya atau e-commerce-nya. Jadi begitu diklik nanti langsung masuk ke produknya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan brand sebagai konten distributor. Jadi brandnya ini lebih berat bukan ke membuat kontennya ya, bukan sebagai konten kreatornya, tapi justru kolaborasi dengan banyak afiliator, dengan banyak KOL, lalu kontennya ini didistribusikan ke lebih banyak tempat, nggak cuma ke follower dari si afiliatornya sendiri atau ke kreatornya sendiri. Gitu. Nah ini contoh juga salah satunya adalah konten kita repurpose lagi jadi beberapa bentuk konten yang lain. Jadi brand is a content distributor. Nah, jadi salah satu case study yang di MCN kita itu atau di MCN saya sempat saya lakukan itu adalah saya terinspirasi dari orang ini nih sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga ya. Greta Van Riel ini disebut Queen of Influencers. Jadi bukan karena dia cantik sebagai influencersnya Instagram seperti itu, tapi dia sekali campaign itu bisa sampai 1.000 influencers dalam satu minggu ya. Waktu saya lihat, wah banyak juga ya. Gimana caranya? Akhirnya saya belajar sama Greta Van Riel ini waktu itu ya. Gimana running campaign influencers. Jadi dari guru saya ini, Greta Van Riel ini, saya belajar running influencers di brand saya. Jadi saya mulai praktek di brand saya juga. Kebetulan saya ada beauty business tadi kan, ada beauty salon juga. Kita running 22 influencers. Biasanya teman-teman, kalau kita UMKM,
harusnya 1 sampai 30 KOL per bulan itu bisa kita lakukan sendiri tanpa tanpa kesulitan. Kalau udah corporate itu biasanya yang saya tangani itu campaign-nya dia itu pasti di atas 100 KOL. Dan itu mix ya, 100 itu mix. Ada yang gede, makro, mikro, nano, affiliates, buzzer dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita seller itu sebenarnya 1 sampai 15 itu kita bisa lakukan sendiri. Nah, ini seperti ini. Jadi saya coba untuk praktek ya, kita praktekkan dengan beberapa skema influencer campaign yang berbeda-beda. 15 influencers. Nah, ini sebetulnya saya sharingkan juga di e-course saya, karena setelah saya praktek, biasanya saya juga sharingkan apa yang saya praktekkan itu di e-course namanya Endorse Mastery. Ini endorsemastery.com lebih cocok buat teman-teman yang lagi mau mulai bisnis, mungkin belum pernah kolaborasi sama afiliator, belum pernah endorsement, melihatnya endorsement itu masih mahal banget gitu ya, padahal bisa ada yang ditawar dan bisa barter gitu ya. Itu di sini. Jadi di sini biasanya saya spill isinya gimana caranya running endorsement campaign. Namanya adalah endorsemastery.com. Nah, dari saya akhirnya menangani brand sendiri, akhirnya berkesempatan untuk nanganin brand dari corporate atau brand dari yang sudah lebih mature ya bisnisnya jalannya. Nah, salah satu campaign yang kita pernah running di social commerce adalah 1000 kreator. Jadi 1000 kreator ini dalam satu batch. Jadi satu batch itu kalau kemarin itu sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan. Nah, jadi di running dengan banyak afiliator. Nah, targetnya apa sebenarnya? Ada dua. Kalau running campaign yang sangat besar seperti ini. Satu adalah campaign-nya running, tujuannya dominasi kata kunci seperti SEO yang ada di Google. Kayak kata kunci yang ada di Shopee. Teman-teman di Shopee kan misalnya kan ada pemutih apa misalnya gitu ya. Nah, kalau ada orang cari di TikTok, pemutih apa, itu yang keluar semua brandnya dia. Dan ini kebetulan sih ini Birdnest. Jadi kalau ada orang cari Birdnest, semua yang keluar brandnya dia di TikTok. Jadi itu dominasi SEO. Dan makanya dia pakai banyak kreator. Jadi satu kreator ibarat satu artikel kalau di Google ya, kalau di kata kunci ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita punya 1000 kreator, artinya konten kita nggak habis-habis. Bisa ada konten A dicampur sama konten B di remix. Ada konten 1, 2, 3, 4, 5, kreatornya di remix lagi jadi konten yang baru ya. Jadi akhirnya sumber konten kita jadi banyak. Nah, itulah yang disebut dengan konten, bukan konten kreator, tapi konten distributor. Lalu kita bisa distribusikan juga lewat ads. Nah, jadi kita waktu itu masuknya tapi biasanya bertahap dari 100 afiliator, naik ke 300, naik ke 700, naik ke 1000 biasanya seperti ini. Nah, jadi di era social commerce, afiliator itu memang kunci dari penjualannya. Kenapa? Karena waktu turun semua reseller dan TikTok Shop belum tutup kemarin, itu banyak top seller yang bukan hanya berkolaborasi sama afiliator teman-teman, tapi mereka mulai membangun yang namanya pasukan, bukan reseller, tapi pasukan afiliator. Nah, jadi itulah sebabnya mungkin buat teman-teman yang sekarang ini masih masuknya ke TikTok atau ke social commerce, tapi kita baru optimasi di brand kita sendiri, kita mulai harus coba berkolaborasi langkah demi langkah supaya nanti bisa paling akhir nih jadi targetnya punya pasukan afiliator tadi. Salah satu brand di Mom and Baby yang saya tahu itu dia punya pasukan afiliator sekitar 600 afiliator dalam 1 bulan ditargetkan untuk posting. Satu orang satu aja postingnya. Artinya kan ada 600 post ya teman-teman ya. Sedangkan kita misalnya kita punya brand Mom and Baby, posting di akun kita sendiri satu, ya pasti jauh progresnya dibandingkan dengan yang sudah mulai satu persatu mengumpulkan pasukan afiliatornya. Jadi di era social commerce, afiliator itu sangat penting, kreator marketing itu sangat penting karena ada 4 kunci ini. Jadi social commerce domination. Yang pertama adalah VT atau Shopee Video, live atau live shopping di TikTok atau live shopping di Shopee, lalu afiliator dan juga ads, TikTok ads, Instagram ads, atau Sipas Ads, atau ads-nya dari Meta, dari TikTok, Instagram dialihkan ke Shopee, namanya Sipas Ads. Jadi ini fondasi dari social commerce domination. Nah, buat teman-teman mungkin yang juga mau ikutan workshop kita, ini khusus buat yang seller Shopee biasanya, ini kita ada kolaborasi juga dengan Om Botak, kita buat namanya Marketplace Business Dynamite, menjelaskan lebih detail lagi 1 hari itu mengenai Shopee Live, afiliator, dan juga bedah ads-nya. Itu teman-teman nanti bisa kontak juga ke nomor yang ada di layar ini. Kita akan bahas ini secara offline ya teman-teman ya. Mungkin ini kan kerangkanya teman-teman sudah dapatkan sekarang, tapi nanti detailnya itu akan didapatkan di sesi ini, yaitu di Front One Boutique Hotel Taman Anggrek di tanggal 14 Desember. Kita akan bahas dari pagi, itu jam 12 siang, itu kita mulainya. Itu mulai dari bedah algoritma terbaru iklan Shopee, lalu dikolaborasikan juga dengan
strategi afiliator tadi itu detailnya seperti apa di Shopee, lalu ditambah lagi dengan laris dari live yang untuk di Shopee. Karena ada customer journey-nya dan persiapan apa aja yang harus kita lakukan kalau kita mau live di Shopee. Nah, karena saya juga tahu ya di awal itu teman-teman justru banyak yang saat ini sedang bekerja juga dan ada yang lagi mahasiswa, maka saya kayaknya juga ingin memberikan kemungkinan buat teman-teman bisa jadi afiliator juga ya, afiliator yang nantinya dilirik oleh brand-brand. Nah, ini ada event TikTok Business Dynamite tapi sekarang sedang tidak ada. Nah, di sini kita sekarang juga mengadakan event untuk afiliator. Jadi, event untuk afiliator ini yang kita jalankan ini Shopee. Jadi 100 juta pertama dari Shopee Affiliates. Ini gimana caranya dua orang ini adalah mentornya di MCN kita. Yang satu ini, yang sebelah kiri ini umroh di usia 26 tahun. Sebagai seorang guru honorer, gajinya guru honorer itu kita tahu ya teman-teman ya, 500-600 ribu per bulan, tapi dia bisa umroh di usia 26 karena lewat komisinya Shopee Affiliate. Nah, itu optimasinya gimana caranya? Itu kita bedah namanya dari Shopee Affiliate berdaya dari rumah series. Ini juga teman-teman bisa kontak ke pendaftarannya. Nah, sebagai afiliator pun mereka juga update ilmu juga, yaitu apa yang berbeda. Kalau di Shopee, itu dulu kita tahunya itu share link. Jadi kita punya link dari Shopee, kita share di sosial media. Nah, sekarang yang lagi tinggi itu justru yang lagi naik tuh di Shopee Video dan Shopee Live. Nah, ini adalah salah satu income dari top sellernya di affiliate media sosial ya. Namanya adalah Tara Ayu, ini mentor di kita juga, di MCN kita. Dia awalnya itu dari media sosial itu udah lumayan menghasilkan. Begitu sekarang masuk ke era sosial commerce yang ada di Shopee, itu drastis turun pendapatannya juga. Karena kenapa? Karena sekarang ini mulai mixing ya antara media sosial dengan Shopee Live dan Shopee Video di platform tuh mulai cross gitu, mulai mixing. Jadi akhirnya pasti ada efeknya. Nah, kita mulai bergerak untuk mengaktifkan juga Shopee Videonya. Di sini sudah terlihat mulai aktif dan udah mulai juga untuk kita barengan berencana untuk juga mengaktifkan Shopee Live-nya. Nah, yang juga berbeda itu dari sebelumnya, era sebelumnya Shopee yang belum ada Shopee Live, Shopee Video, ini afiliator ya teman-teman ya. Ini tadinya media sosialnya dia juga aktif menghasilkan dari media sosial. Sekarang dia udah jalan kurang lebih 1 bulanan, 1 sampai 2 bulan ya di bulan ini. Shopee Live-nya dalam 2 bulan komisinya 16 juta. Ini komisi yang diterima take home pay-nya ya ibaratnya ya. Itu adalah sekitar 16 jutaan. Nah, jadi Shopee Live sekarang lagi kencang banget teman-teman. Kalau teman-teman sebagai seorang afiliator itu bisa untuk kolaborasi juga sama kita di MCN, terutama kalau teman-teman mau untuk masuk ke yang live. Nah, tapi kalau yang brand teman-teman, brand itu biasanya targetnya adalah masuk ke afiliator. Nah, kalau kita mau masuk ke afiliator, sebaiknya teman-teman memang masuknya itu dari MCN, dan mungkin ada teman-teman yang udah kontak ke afiliator tapi menemukannya kayak gini. Kok afiliator sekarang susah banget ya di chat ya? Udah di chat, tapi responnya delay banget, susah untuk direspon. Lalu ketiga, kadang-kadang udah direspon tapi kenapa ngerjainnya kayak mungkin setengah-setengah hati ya, gitu ya. Nah, ternyata ada satu hal yang sebagai seller kita perlu tahu. Apa itu? Kalau di Shopee, itu ada namanya komisi toko yang atas, ada komisi dari Shopee. Jadi afiliator ini dapat 2 sumber komisi, satu dari brand atau sellernya, satu lagi dari Shopee-nya langsung. Nah, kalau kita sebagai toko approach langsung ke afiliator, itu biasanya komisinya itu hanya 8% ditambah dengan komisi yang ini. 1%, 1%, 5%. Misalnya kita jualan buku yang ini nih, buku Montessori. Kita seller approach langsung ke afiliator atau ke kreator. Nah, kreator itu akan dapat komisinya 8 ditambah, misalnya mau di live-in, berarti 8 tambah 1%. Berarti dari 169.000, dapatnya komisinya cuma 9%-nya. Berbeda jika lewat MCN. Nah, ini yang jarang diketahui seller ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Dan seller dan kreator pun jarang yang tahu sebenarnya. Ini belum banyak yang tahu karena ini pergeserannya, ini shift-nya masih baru terjadi, jadi belum banyak yang tahu update-nya juga. Nah, kalau kita seorang seller, kita approach-nya menggunakan MCN, si kreatornya itu atau si afiliatornya itu dapatnya bukan hanya 8% ditambah 1%, 9%, tapi 8% komisi toko ditambah dengan 10%. Karena lewat MCN itu lebih tinggi mereka dapat persenannya. Kebayang ya? Jadi akhirnya apa? Kalau ada seller approach kreator, oh saya nanti kalau jual produknya ini berarti dapatnya komisinya dari toko ditambah komisi Shopee-nya 1% doang nih, 8%. Kalau ada MCN yang approach ke kreator, dia akan mikir, oh dia akan dapat 8% produknya dari seller ditambah dengan 10% dari MCN-nya atau dari Shopee-nya.
akhirnya totalnya itu bukan 9%, tapi jadi 18%, jadi 2 kali lipatnya. Itulah kenapa mungkin teman-teman yang brand yang udah coba mau kotak afiliator, terutama yang Shopee ya teman-teman ya, kalau TikTok nanti case-nya beda lagi, itu lebih susah untuk diresponnya tanpa lewat MCN. Gitu. Jadi itu adalah keuntungannya juga teman-teman yang mau jadi kreator untuk bergabung ke MCN. Ini adalah beberapa member atau afiliator-afiliator yang sudah ada di MCN-nya RKP yang biasanya karena lebih mudah seller masuk ke kita karena tahu keuntungan tadi, maka nanti kalau ada brand yang masuk kita juga akan sharingkan ke kreator-kreator yang sudah ada di dalam MCN kita juga. Jadi sebenarnya kita jadi seperti membantu kreator dan juga membantu sellernya gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang juga tertarik untuk bergabung ke RKP Management, nanti bisa DM ke saya aja di sosial media namanya @yosefabas, itu bisa langsung mendapatkan benefit-benefit sebagai kreator MCN. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Aku mau minta closing statement dari Mas Yosef untuk sahabat Dewa Talks. Oke, jadi seperti di era sebelumnya, semua pergeseran yang sangat besar seperti pergeseran TikTok Shop tutup ini, itu pasti membawa peluang yang juga begitu besar ya. Ada yang waktu TikTok Shop tutup itu saya ngeliat banyak kreator kan yang nangis ya, Kocun nangis, sama Bill Lewis nangis lah, banyak banget pada nangis semuanya. Tapi intinya adalah mereka semua abis nangis, abis itu move on. Habis itu ngelihat ada peluang apa di depan sana yang ternyata masih terbuka lebar dari pergeseran yang besar ini. Social commerce ini pergeserannya masih akan terjadi sampai tahun depan. Nah, jadi semoga teman-teman di era social commerce ini bisa nemuin juga brandku itu kalau teman-teman sebagai seller itu ternyata bisa punya kekuatan di sebagian mananya, apakah di live-nya, kontennya, affiliate-nya ataupun ads-nya, atau teman-teman yang tadi sebagai seorang afiliator, aku udah nyoba sebagai affiliate atau kreator di Instagram nggak berhasil, di TikTok kayaknya belum aku nih, belum dapet, aku belum naik nih di TikTok nih. Nah, sekarang terbuka lagi di Shopee Live sama Shopee Video. Jangan-jangan bisa jadi teman-teman justru terbukanya di situ. Sama kayak teman-teman yang baru pertama pindah Instagram ke TikTok itu, mereka naiknya karena begitu TikTok buka, dia udah masuk dari awal, makanya gede kan followernya waktu itu kan. Nah, ini baru buka Shopee ini, Shopee Live sama Shopee Video. Buat teman-teman yang jadi kreator, jadi penghasilan tambahan part-time kreator tadi, ini momen yang tepat buat teman-teman untuk nyoba di Shopee Video dan juga Shopee Live. Oke, thank you sekali lagi Mas Yosef dan teman-teman sahabat Dewa Talks, mungkin boleh saya thank you juga. Sekali lagi terima kasih Mas Yosef dan sukses selalu untuk Mas Yosef, untuk sekolah pebisnis dan semoga di lain kesempatan bisa sharing-sharing lagi di Dewa Talks. Thank Sekali lagi you, terima kasih. teman-teman. Selamat Pamit dulu. malam. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa